Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dedel semuanya, kembali lagi bersama saya Asbin. Semoga teman-teman rider semuanya sehat selalu, terutama di musim penghujan di penghujung tahun 2025 ini. Intinya jaga kesehatan. Oke, teman-teman semuanya, hari ini saya mau berbagi pengalaman kepada teman-teman semuanya terkait dengan pedok ya, pedok belakang ya. Jadi kemarin cuacanya itu agak mendung dan hujan deras, sehingga waktu itu pengalaman saya yang mungkin dialami teman-teman semuanya. Jadi saya itu medok ban belakang, kendaraan itu hampir tergelincir ke kanan karena mungkin terlalu licin ya bannya habis perjalanan hujan dan lain sebagainya. Sehingga atas pengalaman itu saya membuat pengganjal depan ataupun pedok depan secara otodidak ya. Jadi ini gunanya untuk pengganjal depan supaya kendaraan itu berdiri dengan tegak sebelum kita medok seperti itu. Jadi ini saya buat pengalaman saya itu melihat di marketplace ya. Saya melihat di marketplace untuk harga pedok depan yang apa itu yang sistem jepit kemudian dia jungkit itu harganya terlalu mahal. Jadi harga segitu, kemudian penjepitnya itu seperti segitiga gini, dia sifatnya universal, jadi tidak semua roda bisa masuk situ, hanya roda-roda muki yang masuk karena ban saya itu terlalu standar ya, standar pabrik, tidak besar, jadi ukurannya 90/80, sehingga saya khawatir itu tidak bisa menjepit secara utuh. Walaupun diprediksi dari sellernya itu bisa menjepit, tapi kekhawatiran itu kekhawatiran itu ada. Seperti itu. Jadi saya bikin mandiri, ini sangat murah sekali. Jadi saya menggunakan besi 4x4 cm dengan ketebalan 1,2. Kalau di sini itu harga satu lonjornya itu ataupun satu bijinya itu dengan panjang 6 meter itu 1,2 itu di harga 100.000. Jadi dengan dua lonjor ataupun dua batang besi yang harganya satunya 100.000 itu bisa menjadi kurang lebih sekitar 3 penjepit seperti ini. Karena saya punya kendaraan 3, satu Ninja RR New, yang satu itu Safety R Old Thailand, saya modif livery NSR, kemudian yang satu lagi RC 100 Bravo, saya modifikasi menjadi 110 cc, spek underbone dan lain sebagainya. Nanti kita review kendaraan semuanya. Hari ini kita review dulu pedok. Jadi seperti ini. Jadi kuncinya ini nanti menjepit roda depan. Jadi kalau memakai pengungkit itu juga, itu kekurangannya roda itu naik dulu baru turun, baru dijepit ya, gitu ya. Jadi sama halnya seperti itu, cuman ini tidak memakai pengungkit. Jadi roda itu dijepit di sebelah sini, roda dijepit di sebelah sini. Nah, untuk menentukan ini teman-teman semuanya itu memakai sketmat atau penggaris sketmat. Kita ukur dulu roda depan panjangnya berapa. Kalau untuk ukuran 90/80 khususnya ban Corsa, karena setiap ban itu ukurannya berbeda-beda, itu kurang lebih 9 cm. Pas itu 9 cm. Sehingga kemarin kita coba melebihkan, itu maksimal itu 0,3 sampai 0,5. Jangan sampai lebih dari 0,5 cm karena nanti kendaraan itu akan agak miring ke kanan ataupun miring ke kiri seperti itu. Kalau miring ke kanan nanti akan kalah atau akan kena crash antara disnya ataupun piringannya dengan pataan dari penjepit roda depan ini, seperti itu. Jadi kemarin kita ukur
seperti ini. Kita ukur groundnya itu antara piringannya itu diameternya berapa, kemudian kita spelling ukurannya berapa. Jadi seperti ini kuat sekali dengan harga yang bisa ditekan serendah-rendahnya. Jadi semuanya kemarin itu tiga membuat seperti itu 300.000 ya hitungannya. Jadi 200.000 itu ininya apa namanya besinya, hulunya, kemudian yang 100.000 itu ongkos ininya, ongkos apa namanya kelasnya, seperti itu. Jadi perbandingannya itu sekitar 1:3 kalau nggak salah. Jadi beli satu pedok yang pengungkit itu bisa apa itu bisa membuat 3 seperti ini. Jadi murah meriah. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau untuk penjepitnya ini, saya penjepitnya ini memanfaatkan besi rosok ya, besi rosok, besi bekas itu plat-plat. Pasti teman-teman bisa mencari itu, ataupun pakai pipa juga bisa, pipa hulu. Kemudian ini sistemnya itu kita bor di lantai ya, ataupun di keramik seperti itu. Kalau di sini di keramik, sehingga ini tidak akan lepas. Untuk bautnya, untuk lubang bautnya, saya sarankan teman-teman memakai lubang baut di atas 8 visor, terutama seperti itu, baut visor di atas 8. Kenapa? Kalau terlalu kecil nanti dikhawatirkan cengkramannya ke lantai itu sangat kurang, sehingga minimal ini adalah 8. Jadi ini ukuran 8, kuat sekali, saya sudah buktikan kemarin seperti itu. Jadi seperti ini teman-teman semuanya, bisa kita lihat. Jadi kita ukur dulu piringannya ataupun cakram disknya, ini diameter luarnya berapa. Kalau ini memakai 320 mm seperti itu. Jadi teman-teman bisa ukur dulu. Kalau bisa di sini tuh spelling kurang lebih sekitar 1,5 cm, sama ini juga 1,5 cm. Kemudian ini memakai skate mat. Usahakan teman-teman semuanya kalau membuat secara pribadi seperti itu, usahakan skate mat ini ban dalam kondisi angin penuh ataupun terisi penuh, karena itu sangat mempengaruhi ukuran dan lain sebagainya. Kemudian setelah diukur kemarin ketemu 9 cm, teman-teman bisa melebihkan maksimal 0,5 maksimal penuh. Kalau dikhawatirkan nanti kalau apa itu longgar ke kiri atau ke kanan, ini nanti akan turun, sehingga ini nanti akan apa itu berbenturan dengan penjepit yang ada di sini. Jadi ini sudah tidak akan goyah lagi teman-teman semuanya. Jadi tidak akan goyah, tidak akan bingung juga, karena ketebalan besinya itu 1,2 mili seperti itu, dengan harga yang murah tentunya. Jadi ini gunanya untuk penjepit. Setelah ini masuk, baru kita pedok depan seperti itu. Oke teman-teman semuanya, kita bisa lihat bersama-sama seperti apa kegunaan pedok ini, sehingga nanti bisa teman-teman mencoba untuk mengaplikasikan sendiri ataupun membuat sendiri di rumah. Oke, mari kita lihat bersama-sama. Semangat! Oke sahabat semuanya, jadi seperti ini. Coba kita tes ya. Kita tes. Oke, motor tidak jalan ke depan, motor tidak jalan ke samping, kanan ataupun kiri, motor terkunci dari belakang pedok ini seperti itu. Jadi ini sangat kuat sekali teman-teman semuanya. Jadi tidak khawatir ya, kita tidak khawatir bahwa kendaraan itu nanti akan roboh ataupun jalan ke depan seperti itu, karena semuanya itu dibaut visor. Kemudian dari besinya teman-teman juga bisa milih besinya itu memakai ukuran ketebalan berapa. Tapi kalau saran saya pribadi menggunakan besi ketebalan 1,5 mili ataupun 1,2 lah, 1,2 ataupun 1,5 mili, itu sangat kuat sekali. Oke, coba kita sekson seperti apa. Kita sarapan cuk dulu, karena ini belum dipanasi. 2 tak maklum. Oke.
teman-teman. Jadi kalau kita mau menurunkan kendaraan atau mau menggunakan kendaraan cukup simpel. Jadi kita hanya perlu melepas ya, melepas spidok yang belakang. Ini seperti ini. Kita lepas. Oke. Ini sudah nggak akan apa itu roboh ke kanan ataupun ke kiri ya. Karena sudah terjepit teman-teman semuanya, sudah terjepit yang apa itu roda depannya. Kita tinggal mengeluarkan saja seperti ini. Simple, sangat simpel sekali. Oke, kita coba memasukkan ya. Kita coba masukkan kendaraannya. Ini sangat mudah sekali untuk memasukkannya. Kemudian kalau untuk kita angkat pedoknya seperti ini, kita lepas, kita nggak perlu susah-susah pegang dan lain sebagainya. Kita cukup seperti ini, kemudian kita angkat pelan-pelan. Oke, selesai. Simple. Kita tidak was-was dan tidak khawatir bahwa kendaraan itu akan roboh ke kanan ataupun ke kiri. Sehat selalu, tetap semangat, dan jangan lupa berkarya, karena modifikasi adalah seni. Semangat!